pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Dita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, setelah 1 minggu kita melakukan berbagai macam aktivitas. Adik-adik bersekolah, mengerjakan berbagai macam tugas, pekerjaan rumah, mungkin ada yang ujian, kakak-kakaknya juga bekerja. Sekarang di hari Minggu pagi ini kita kembali berkumpul untuk sama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Di ibadah hari Minggu ini kita mau sama-sama mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, Kak Dita mau mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga uang persembahannya. Lalu kalau ada adik-adik yang mau mencatat khotbah hari ini, jangan lupa dipersiapkan buku catatan dan juga alat tulisnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan, Kak Dita mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap saat teduh yang baik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kak Dita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 341, ayatnya yang pertama dan yang kedua dengan judul Allah hadir bagi kita. Semuanya dibuka Kidung Cerianya. Nomor 341, kita akan bernyanyi ayatnya yang pertama dan yang kedua dengan judul Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak mengibarkan, melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, dalam kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, baharui hati kami, mencurahkan kurnia. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Dita mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya bersikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, juga nafas kehidupan yang baru. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami di dalam tidur kami tadi malam, dan pagi ini Tuhan sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, juga nafas kehidupan yang baru. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh duduk dengan tenang dan diam pada saat kakak layan bercerita. Berikan kami hikmat juga ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti tentang firman yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini. Diamkanlah suara-suara di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami hanya boleh mendengarkan suara Tuhan saja. Ampuni kami Bapa atas segala salah dan dosa kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan membaca ayat Alkitab. Ayat Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu?
kalau sudah ketemu, mari kita simak bersama-sama sambil adik-adik bangkit berdiri. Di bawah terang judul, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali adik-adik. Baik adik-adik, pembacaan pada hari ini ya tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, adik-adik, kakak ingin tanya nih, siapa tahu kitab Korintus ini siapa sih yang nulis? Ya, Rasul Paulus. Adik-adik pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Rasul Paulus ya. Nah, adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, apa sih Kak isi suratnya ini? Yaitu tadi yang telah kita baca sebanyak 3 ayat. Nah, adik-adik, dalam isi surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, pada saat itu dengan berbagai pengabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, disampaikan bahwa jemaat di Korintus ini memiliki berbagai karunia. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah memiliki karunia-karunia tersebut? Ya, di antara mereka mulai terlihat nih memperdebatkan karunia-karunia apa sih yang dimiliki dari setiap mereka, seperti itu. Karena setiap mereka memiliki karunia yang berbeda-beda. Nah, karena karunia yang berbeda-beda ini timbullah perpecahan adik-adik. Menjadi kekeliruan ya, dan juga menjadi perpecahan akan karunia-karunia yang mereka miliki ini. Nah, maka dari itu Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus menyampaikan bahwa karunia yang mereka miliki ini adalah berasal dari Allah. Ya. Jelas sekali dikatakan dalam Alkitab yang kita baca tadi bahwa jika sudah mendapatkan karunia dari Allah, ya, jelas sekali dikatakan berarti dalam dirinya itu ada Roh Kudus, ya. Jika ada Roh Kudus dalam diri mereka, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan terkutuklah Yesus, ya. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu aja tidak akan bisa dan tidak akan pernah jika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dan tak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi, ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, ya. Sehingga kita bisa mengatakan hal tersebut. Nah, sedikit kilas balik mengenai jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus ini bukan dari awalnya sudah mengikut Kristus ya adik-adik ya. Tidak, tapi mereka dulu adalah penyembah-penyembah berhala. Nah, adik-adik pasti sudah tidak asing juga ini dengan sebutan nama berhala ya. Mereka menyembah dewa, mereka menyembah patung ya. Mereka saat itu belum percaya dan belum mengenal siapa itu Kristus, siapa itu Allah. Mereka belum mengenal sampai ke sana. Nah, karena dulunya mereka ini penyembah berhala, nah, dan mereka sudah dilayani oleh Paulus, jadinya mereka berjuang untuk meninggalkan masa lalu mereka dan bertekad untuk sepenuhnya hidup percaya kepada Kristus. Nah, oleh karena itu, karena mereka sudah memilih untuk mengikut Kristus, maka Allah berkenan kepada mereka, memberikan mereka karunia. Ya, setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Itulah asal mulanya adik-adik. Nah, tujuan Paulus di sini adalah ingin meluruskan agar mereka jemaat ini tidak terjebak dalam pola pikir mereka. Ya, jadi mereka tidak berpikir bahwa karunia ini berasal dari diri mereka dan karunia ini milik mereka, tidak, tetapi milik Allah adik-adik. Ya, mereka mendapatkan itu dari Allah dan sumbernya adalah Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus itu kan juga dari Allah ya datangnya. Nah, adik-adik, oleh karena itu Paulus ingin melalui karunia ini harusnya jemaat di Korintus ini kembali memuliakan Allah ya, kembali memuliakan Allah, bukan memegahkan diri dari melalui karunia yang mereka miliki. Justru mereka harus memberitakan kebenaran ya, memuliakan Allah ya, melalui talenta mungkin ya, atau mereka mungkin bisa memuliakan Allah melalui doa-doa mereka kepada orang sakit, atau doa kepada orang-orang yang butuh didoakan. Seperti itu adik-adik. Nah, dan pada saat itu ya, karena karunia-karunia ini menimbulkan perpecahan, nah mereka juga jadi tidak bersekutu ya bersama gitu ya. Padahal mereka adalah sama-sama pengikut Kristus. Nah, adik-adik, jadi Paulus ini ingin jemaat di Korintus ini bersekutu dan menyatakan kasih dan kuasa Allah dan mengembalikannya lagi kepada Allah. Nah, bahwa karunia itu bukan sesuatu yang untuk dipersaingkan. Paulus ingin menyatakan atau meluruskan hal tersebut ya. Ini tuh bukan karunia yang untuk yang untuk dilomba-lombakan, tidak ya. Tetapi untuk dikembalikan lagi kepada Allah melalui memuliakan namanya. Seperti itu adik-adik, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Nah, mungkin adik-adik bertanya nih, apa hubungannya Kak dengan kehidupan kita, karunia Roh Kudus itu? Tentu saja ada. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik tanpa menyadari, adik-adik itu juga memiliki karunia Roh Kudus ya. Contohnya melalui ketika adik-adik mendoakan teman-teman adik-adik yang sakit. Nah, itu merupakan salah satu karunia dari Roh Kudus. Nah, ketika adik-adik juga memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, nah itu merupakan juga karunia dari Roh Kudus. Nah, adik-adik seringkali kita tanpa menyadari karunia Roh Kudus itu sudah menguasai diri kita. Nah, karena itu baiknya kita pakai karunia Roh Kudus itu untuk mengembalikannya lagi kepada Allah ya. Mengembalikan lagi kepada Allah bahwa itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita harus memuliakan Dia melalui karunia-karunia yang sudah Dia berikan. Nah, ketika adik-adik ditunjuk kakak layak untuk menjadi liturgos atau berdoa atau baca Alkitab, jangan ngeluh adik-adik, karena kita sudah diberikan karunia Roh Kudus. Nah, kita harus menggunakan atau kita harus melakukan apa saja untuk memuliakan nama Tuhan melalui talenta kita mungkin, atau melalui perbuatan, melalui tingkah laku kita, melalui penyataan kita akan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu adik-adik, itulah yang harus kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu karunia daripada Roh Kudus. Nah, dengan begitu Roh Kudus juga akan semakin kuat adik-adik, sehingga iman kita juga menjadi kuat ya, sehingga kita tidak gampang jatuh dalam godaan dosa seperti itu. Nah, semua itu Roh Kudus yang mengendalikan. Semua itu merupakan karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus menjadi alarm kita, menjadi pengingat kita bahwa kita harus tetap pada jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan. Mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 38, ayatnya yang pertama dan yang ketiga dengan judul Mari Bersyukur Semua. Dibuka kembali Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 38, ayatnya yang pertama dan yang ketiga dengan judul Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, dan kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami, sehingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing, walaupun kami beribadah IHMPH secara daring. Tuhan, Tuhan tidak menghilangkan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih atas persembahan yang telah kami kumpulkan tadi, kiranya dapat memperluas pelayanan di gereja GPIB Zebulon. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberikan, sehingga mereka tidak berhenti untuk bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami karunia Roh Kudus. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat memakai karunia itu dengan baik dan dapat memuliakan kembali nama-Mu melalui karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami masih berjuang melawan COVID-19, tapi sekarang kami sudah masuk ke masa endemi. Kiranya Tuhan bantu kami satu sama lain untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kami, agar kami terhindar dari virus-virus yang dapat menyakiti tubuh kami ya Tuhan. Dan juga berkati Bapak Presiden dan juga Menteri dan juga semua ya Tuhan, pemerintahan yang memerintah untuk negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun rancangan atau rencana pemerintah, biarlah itu rancangan yang daripada-Mu dan itu adalah rancangan yang terbaik Bapa. Bapa, jauhkan juga kami dari segala bencana alam, agar kami ya Tuhan dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Sekarang di Batam sering sekali musim hujan. Kami juga ingin bersyukur ya Tuhan atas hujan yang telah Tuhan berikan, karena beberapa hari sebelumnya juga kami Batam sangat panas ya Tuhan. Terima kasih hujan berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Biarlah hujan ini dapat turun dengan sebaik-baiknya, dan juga kami juga dijauhkan dari segala bencana alam atau badai ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Zebulon. Tuhan berkati Pendeta Miske sebagai Ketua Majelis Jemaat di tempat kami, dan juga Bajep Esra Tiang Wangkang yaitu Pendeta Fiska. Tuhan juga berkati kedua pendeta kami ini Tuhan dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanan terhadap Jemaat Zebulon dan juga Esra Tiang Wangkang. Bapa, berkati juga kesehatan mereka, sehingga mereka dapat terus mampu sukacita melayani Engkau untuk melayani jemaat-jemaatnya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk majelis-majelis di gereja kami dan juga Bajep Esra Tiang Wangkang. Kiranya Tuhan, mereka dapat menopang ketua majelis jemaat kami dan ketua jemaat kami, agar selalu dapat melayani gereja GPIB Zebulon dan Bajep Esra Tiang Wangkang dengan baik ya Tuhan. Bapa, Bajep Esra Tiang Wangkang akan segera dilembagakan dan didewasakan. Biarlah Tuhan bantu proses yang telah dipersiapkan oleh panitia di dalamnya. Biarlah Tuhan proses itu dapat berjalan dengan lancar, dan Bajep Esra Tiang Wangkang dapat menjadi jemaat yang mandiri ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan atas orang tua yang baik, yang mau merawat kami dengan baik, dan kasih orang tua yang tidak terhingga pada kami ya Bapa. Bapa, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, apapun pekerjaan yang orang tua kami lakukan untuk kebahagiaan keluarga kami, untuk kebutuhan hidup kami. Biarlah Tuhan selalu berkati mereka dan menuntun mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan selalu sehatkan juga mereka, agar mereka mampu melakukan aktivitas mereka untuk menghidupi, membahagiakan untuk keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kiranya sembuhkan jamah tubuh mereka, agar mereka kembali sehat, dapat bergabung dalam ibadah IHMPH minggu depan. Bapa, dan mereka juga kiranya Tuhan sembuhkan agar mereka bisa bersekolah ya Bapa. Karena saat ini kami sudah mulai masuk ke sekolah dan sudah bertatap muka dengan teman-teman kami dan guru kami. Bapa, banyak hal yang hendak kami sampaikan, tapi Tuhan jauh lebih tahu yang kami butuhkan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami
kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, sampai jumpa dalam ibadah IHMPA minggu depan.